الله يا الله العظيم لي ولوالدي أستغفر 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 الله العظيم لي ولوالدي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, ba'dal asar sore hari ini Allah Ta'ala takdirkan kita untuk bisa berkumpul di tempat yang penuh barakah, bil bakata mubarakah, di kota Mekah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka kita ingat guru kita, dalam rangka kita ingat orang tua kita, Mbah Maimun Zubair rahimahullah. Mudah-mudahan kehadiran kita ini sebagai bukti kalau kita minal mahbubina indallah. Tujuan orang hidup itu ujung-ujungnya pengen dicintai. Karena kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi rahimahullah dalam kalamnya, orang itu kalau dicintai itu makom yang enak. Bil makna begitu. Seperti seorang ibu kepada anaknya. Anaknya itu mengeluarkan kotoran seperti apapun, ibunya membersihkannya itu dengan sayang, membersihkannya itu dengan cinta. Nggak ada rasa jijik, nggak ada rasa marah, ditimang anaknya, dimandikan, dibersihkan dengan penuh cinta. Habib Ali dalam kalamnya mengatakan bil makna, seseorang kalau udah dicintai sama Allah Ta'ala, maka Allah juga akan membersihkannya dengan penuh cinta. Nah, saya merasa bersyukur karena dihadirkan oleh Allah Ta'ala di sini. Mudah-mudahan ini buat saya pribadi dan untuk antum semuanya bukti kalau kita insya Allah minal mahbubin indallah. Kenapa saya ngomong begitu? Tidaklah seseorang itu mencintai orang yang dicintai Allah kecuali dia pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ada yang nge-WA ke saya, Habib mau nanya, saya ini banyak dosa, caranya bagaimana biar saya jadi kekasih Allah? Saya banyak dosa, tapi caranya bagaimana biar saya jadi kekasih Allah? Saya jawab sama itu. Ya, sama, kalau kasusnya sama. Ya, cita-citanya juga sama. Tapi alhamdulillah caranya sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah, dan diajarkan juga oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, dan terus sampai guru-guru kita. Anta ma'a man ahbabta. Kalau memang kita ini pengen jadi kekasih Allah, cara termudah adalah mencintai para kekasih Allah. Karena begitu kita mencintai dan cinta kita diterima, seperti seorang sahabat A'rabi dari dusun, saat itu belum tahu adabnya berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Muhammad SAW lagi ceramah, tiba-tiba A'rabi ini datang dan dengan suara lantang bersuara keras berkata, "Mata sa'ah, kapan kiamat wahai Nabi Muhammad SAW?"
Saat itu Nabi lagi ceramah SAW. Rasulullah tidak menghentikan ceramahnya, dituntaskan ceramahnya, selesai baru nanya, Manisail. Tadi yang nanya kiamat siapa? Dijawab, saya ya Rasulullah. Ma'adatta laha. Kamu nanya kiamat sudah punya persiapan apa? Yang menarik buat saya adalah jawabannya ditanya sama Nabi ini. Kamu nanya kiamat punya persiapan apa? Jawabannya tuh bloko gitu ya. Nggak punya apa-apa. Saya nggak punya banyak sholat, saya nggak punya banyak puasa. Walakin akan tetapi uhibbullaha wa rasulah. Akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Walakin uhibbullaha wa rasulah. Akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Pengakuannya ini sebetulnya bertentangan dengan pengakuan sebelumnya. Sebelumnya ngaku sedikit sholat, sedikit puasa, tidak punya amal. Tetapi setelah itu ngaku aku cinta Allah dan cinta Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama yang saya pelajari mengatakan, diantaranya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya An-Nafaisul Ulwiyah, di situ beliau menjelaskan ini dalil bahwasanya mahabbah itu tidak disyaratkan punya amal yang sama dengan mahbub. Jadi orang kalau cinta itu amalnya nggak harus sama dengan yang dicintai. Nah, ini kabar gembira buat kita semua. Kalau mau suruh niru Mbah Maimun Zubair, siapa yang sanggup di antara kita? Tiap tahun haji. Ya, tiap tahun haji. Sampai sama Allah dikasih itu keinginannya. Di istirahatkan di samping cintanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama yang kamu cintai. Jadi kalau saya ditanya caranya jadi wali zaman sekarang bagaimana? Cintailah para wali. Saya udah nganggap orang yang cinta para wali itu sudah wali. Ya, yang cinta para wali itu sudah wali Allah. Akhiran waktu duduk di sini tadi, kalau mungkin ada yang nanya tambahan dalil biar semakin kuat kalau kekasih itu nggak akan dipisahkan dari kekasihnya, adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Namrud, saya sempat ditanya oleh salah satu jamaah pengajian, Habib, itu api yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim makhluk atau bukan makhluk? Saya jawab, ya makhluk. Perasaannya apinya bagaimana ya? Karena semua makhluk itu mencintai Nabi dan Rasul. Nah ini api mau digunakan untuk membakar Nabi itu rasanya bagaimana? Api ini mau dipakai sama Namrud untuk membakar kekasihnya Allah, Khalilullah. Perasaannya api kira-kira bagaimana? Maka Allah Ta'ala menjawab pertanyaan itu. Api digunakan ngeprank Namrud kalau bahasa sekarang. Jadi Namrud itu kena prank besar. Ya, kena wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Ternyata api yang sepanjang sejarah kehidupan itu tidak pernah terjadi semacam ini. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan khusus untuk Ibrahim alaihissalam. Ada kalimat khususnya itu. Sehingga api tetap membakar. Namrud melihat, tapi ternyata api itu dengan senang mengatakan, Namrud, aku cuma bakar kayu. Namrud, aku cuma bakar yang sekitarku. Tapi kalau kekasih Allah nggak aku bakar. Bahkan aku dapat tugas khusus, menenteramkannya, mendinginkannya, memberikan keselamatan untuknya. Aku dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membela kekasihnya. Nah di situ yang menarik apa? Kalau kita baca tafsir, nanti Nabi Ibrahim alaihissalam itu keluar. Ternyata keluar ditanya sama malaikat Jibril alaihissalam, bagaimana keadaanmu di dalam api itu? Maka dijawab, seumur hidupku aku belum pernah merasakan kenikmatan melebihi nikmatnya berada dalam kobaran api yang disiapkan oleh Namrud. Pertanyaannya, ini mungkin nggak terfikirkan, atau mungkin nggak ngeh kalau kata orang Solo ya, nggak ngeh gitu. Nabi Ibrahim itu keluarnya pakai pakaian atau nggak pakai pakaian? Ya tentunya pakai pakaian nutup aurat, betul ya?
pakai pakaian nutup aurat. Padahal perintahnya Allah Ta'ala, api itu hanya menyelamatkan siapa? Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hanya Ibrahim yang boleh nggak dibakar. Khalilullah alaihissalam. Hanya Nabi Ibrahim yang boleh tidak dibakar. Selainnya dibakar. Kenapa bajunya nggak dibakar? Kenapa celana nggak dibakar? Kenapa yang melekat di tubuhnya nggak dibakar? Karena sesuatu yang melekat di tubuh Nabi tadi disamakan dengan tubuh Nabi itu sendiri. Jadi kalau kita ini dekat para wali, cinta orang soleh, mudah-mudahan kita termasuk baju tadi itu. Ya, seperti baju tadi, nggak kobong ya, gara-gara nempel. Makanya yuk nempel terus sama para yai, nempel terus sama para ulama, nempel terus sama para aulia. Ziarahi makamnya, makmurkan majelisnya, ya, cari murid-muridnya, ambil ilmu darinya, biar kita nyambung sanad dengan beliau-beliau, sehingga kita termasuk baju yang melekat dan tidak akan dibakar. Hakadza wal afu minkum. Jazakumullah khairan telah beri saya waktu. Semoga berkah untuk saya dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqillah wa habbi khalqillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini Allah taala kumpulkan kita dalam cinta, di tempat cinta, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tatkala beliau hijrah, beliau berkata, wallahi innaki la ahabbal bilad ilai laula anna qaumaki akhrajuni minki ma kharajtu. Demi Allah wahai Makkah, engkau adalah tempat yang paling saya cintai. Andaikan kaumku tidak mengusirku darimu hingga Rasulullah diperintahkan untuk hijrah, maka niscaya nggak bakalan keluar dari tempat tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabar diganggu 13 tahun. Kenapa? Demi bisa tetap di negeri yang beliau cintai ini, di kota Makkah. Hingga akhirnya datang perintah Allah untuk pindah. Dan Allah Ta'ala jadikan Madinah menjadi tempat yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga beliau bersabda di dalam hadisnya, Allahumma ja'al hubbana lil Madinah ka hubbina li Makkah au asyad. Ya Allah, jadikan cintaku ke kota Madinah seperti cintaku ke kota Mekah, atau lebih dahsyat lagi. Beruntung Mekah dan Madinah. Kenapa? Dicintai oleh makhluk yang paling dicintai oleh Allah di alam semesta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga selain tempat yang dicintai ini, di sini pun juga kita memperingati haul dari orang yang cinta kepada Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah salah seorang pewaris Nabi Muhammad yang telah meminum minuman cinta sebanyak-banyaknya. Beliau lalui umur beliau dari masa muda, dari masa kecil hingga beliau wafat, semuanya dilalui dalam cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ulama, cinta kepada aulia, cinta kepada para sahabat, cinta kepada ahlul bait, cinta kepada Sayyidatina Khadijah, hingga wafatnya pun juga makamnya di tempat Siti Khadijah. Cinta santri, cinta ilmu, cinta ulama, subhanallah, radhiyallahu anhu warḍah. Sehingga orang yang semacam ini adalah orang yang telah mencapai hakikat keimanan kepada Allah Ta'ala. Bagaimana tidak? Fi Sahih Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "Thalath man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 perkara, kalau 3 hal ini dimiliki oleh seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, yakunallahu wa rasuluhu ahab ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai lebih daripada selain apapun juga.
Dan yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Cinta kepada seseorang, cintanya kepada orang tersebut murni semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Wa an yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yukdzafa fin nar. Benci kepada kekufuran sebagaimana benci dimasukkan ke dalam api neraka, waliyad billah min dzalik. Dan beginilah beliau dari masa mudanya, Masya Allah, cinta kepada Mekah, cinta kepada ulama yang ada di Mekah, mengirim anak-anak dan santri beliau ke kota Mekah untuk belajar menuntut ilmu, hingga beliau dari cintanya ke kota Mekah, Allah Ta'ala memilihkan wafatnya di Mekah. Kita nggak bisa memilih di mana kita wafat, itu bukan pilihan kita, tapi Allah yang memilihkan untuk kita. Di mana kita dimakamkan, kita nggak tahu, kita nggak bisa memilih, tetapi Allah yang memilihkan untuk kita. Kita tahu bagaimana hubungan Kiai Maimun Zubair kepada Sayyid Alwi bin Abbas al-Maliki dan keluarga beliau, Sayyid Syekhana al-Imam al-Muhaddith al-Alama Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki, dan juga hubungan beliau, cintanya beliau terhadap Sayyid Muhammad dan putranya Sayyid Ahmad bin Muhammad, dan juga kepada Sayyid Abbas bin Alawi bin Abbas al-Maliki. Masya Allah, kecintaan yang luar biasa, kecintaan yang sangat besar, ta'zim yang sangat besar, penghormatan yang sangat besar. Padahal dari segi usia beliau jauh lebih tua, tapi orang yang tahu etika menghormati orang-orang yang terhormat adalah orang yang punya kehormatan. Tapi yang orang yang nggak punya kehormatan, dia nggak punya rasa hormat kepada orang-orang yang terhormat. Tapi orang yang punya kehormatan, dia tahu bagaimana menghormati orang yang pantas untuk dihormati, memuliakan orang yang pantas dimuliakan. Siapa? Sikap ini hanya dimiliki oleh orang yang punya kemuliaan. Tapi orang yang nggak kenal kemuliaan jauh dari ini semuanya. Padahal dari segi usia beliau lebih tua daripada Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, lebih tua dari Sayyid Abbas, apalagi dari Sayyid Ahmad. Tapi cintanya luar biasa, hingga makamnya pun juga nggak jauh dari Sayyid Muhammad, makamnya pun nggak jauh dari Sayyid Alwi, makamnya pun tidak jauh dari makamnya Fudail bin Iyad, makamnya pun tidak jauh dari makamnya Al-Imam Alwi ibn Sahib Ratib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Satu tempat dengan Fudail bin Iyad. Makamnya pun juga tidak jauh dari Syekh Al-Haddad Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutub Al-Habib Muhammad bin Alwi As-Segaf yang dimakamkan di situ. Makamnya pun juga nggak jauh dari kekasih Rasulullah, kecintaan Rasulullah, pembela agama Islam ini sejak awal terbitnya Islam, Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha. Masya Allah, sungguh pilihan yang sangat besar. Nabi Muhammad SAW waktu datang ke Mekah beberapa kali setelah beliau hijrah, beliau datang Fatah Mekah, kemudian juga waktu umrah, lain waktu umrah qadha, lain waktu Fatah Mekah, lain waktu Hajjatul Wada. Ditanya kemahnya mau di mana menginap, bilang di Hujun, di Ma'lah, indah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kecintaan yang besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan bahwasanya unsur tanah yang ada pada diri manusia, setiap manusia itu punya unsur tanah di dalamnya. Unsur tanah yang ada pada setiap manusia itu sumbernya dari mana? Sumbernya itu dari tempat dia kelak dimakamkan di mana. Nah, itu unsur tanah yang ada pada dirinya itu berasal dari situ. Sehingga ijma' ahli sunnah wal jamaah, ijma' ahli sunnah wal jamaah, afdal bug'ah ala wajhil ard, afdal bug'ah fil alam, tempat yang paling afdal di alam semesta, lebih afdal dari arsh, sebab arsh makhluk, lebih afdal dari kursi, lebih afdal dari jannah, lebih afdal dari sidratil muntaha, lebih afdal dari 7 lapis langit. Tempat yang paling afdal adalah tempat tanah yang menghimpit jasadnya Rasulullah di makamnya. Sebab dari tanah itu ya,
unsur tanah yang ada dalam jasadnya Nabi Muhammad. Dan di situ kita memahami bahwasanya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bersumber dari unsur tanah yang berdekatan satu sama lain. Itu tempat makamnya Rasulullah paling afdal di alam semesta, lebih afdal dari Arasy, dari kursi. Ammi Abdul Qadir bin Salim Al-Khirid, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesehatan, panjang umur kepada beliau. Masih ada orangnya di Jeddah. Itu dalam syair beliau mengisyaratkan kepada kejadian ini, apabila dalam syair maknanya, apabila tempat yang menghimpit Nabi Muhammad itu menjadi tempat yang paling mulia di alam semesta, bagaimana halnya dengan rahim yang mana Rasulullah tumbuh dan terbentuk di rahim tersebut. Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha wa ardhaha, masya Allah, wa hakadha. Nah, ini membuktikan kalau Kiai Maimun Zubair, masya Allah, itu unsur tanahnya dekat dengan mereka semuanya. Wa al arwah junudun mujannadah, ma ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Arwah itu sebelum terlahir ke alam dunia ini berkelompok-kelompok, yang mana saat mereka arwah tersebut belum lahir ke dunia, satu kelompok sejalan, seiring, ngumpulnya bareng, itu terlahir di dunia bareng juga semuanya, ngumpul juga. Tapi barang siapa yang di sana dia menghindar, dia berpisah, dia menjauh, dia nggak sepaham, maka ketika di dunia pun juga begitu juga. Dan di sini kita lihat bagaimana Kiai Maimun, pergaulannya beliau, duduknya beliau, majelisnya beliau, cintanya beliau. Nggak pernah kita mendengar atau sampai berita kepada kita ada hal yang buruk yang diucapkan atau yang dilakukan oleh Kiai Maimun Zubair. Semuanya yang keluar dari lisannya, perbuatannya, hal-hal yang indah, warisan dari Nabi Muhammad yang bersabda, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, lahul khuluqus sahal wal lafzul muhtawi 'alal ma'nal jazal. Itu beliau demikian humble, demikian tawadhu kepada semua orang, berakhlak kepada semua orang, penyayang terhadap semua orang, mengayomi, mencintai semua orang, dan termasuk orang yang idza ru'u dzukirallah, kalau dilihat mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Nabi bilang di dalam hadis ketika ditanya dalam riwayat, ya Rasulullah, man hum awliyaullah, siapa mereka para wali-walinya Allah? Dijawab, man idza ru'u dzukirallah, yang kalau dilihat mengingatkan engkau kepada Allah. Kiai Maimun belum terlalu jauh dari kita. 5 tahun yang lalu beliau wafat di musim haji. Beliau mengumpulkan kemuliaan wafat di kota Mekkah, dimakamkan di Ma'la, berdekatan dengan Siti Khadijah dan para aulia wassalihin. Kemudian juga beliau dalam keadaan ingin menunaikan ibadah haji, wafatnya beliau. Kemudian juga dapat syahadatul ghurbah. Syahadatul ghurbah itu orang sebagai orang yang gharib, mati bukan di kampungnya, bukan di negerinya, ribuan kilometer dari rumahnya. Beliau meninggal di sini. Subhanallah, berapa banyak kemuliaan, satu aja itu udah mulia. Bagaimana ini beliau memadukan segala kemuliaan tersebut. Oh subhanallah, meninggalnya di musim haji, banyak jamaah Indonesia yang bisa hadir menghadiri jenazahnya beliau. Kita kalau mati ghurbah, pikir siapa yang mau hadir jenazahnya kita? Mati di tempat yang asing, siapa yang mau hadir jenazahnya kita? Allah Ta'ala udah aturkan, yang ngiring jenazahnya udah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Wal haulnya beliau diadakan di kota Mekkah, di tempat ini. Anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Allamatud Dunya Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, beliau bilang tentang para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahum minat taqwa ajallu zinah, inda liqahum tanzilus sakinah wa tahsulul jam'iyyatul mubinah tujdzabul albab bin fi'ali fa innahum kullu munibin khashi' kullu dhi qalbin munirin lami' la man yushirun nasu bil asabi' wa huwa min asril masun khali halu dhawid da'a idza ru'u yushharu dhikrullahi fa huwa lahum sima 'alal jibahi yu'rafu ma'nahum bil ishtibahi min haythu ma yu'rafu dhul jalali halu dhawid da'wa lahum tufarik binuri furganin yarahu dhaig la birtifa'il jah wal khawarig wala bihusnil wa'dhi wal agwali. Dan semua sifat-sifat ini kita saksikan pada diri masyayikhna dan pada diri Kiai Maimun Zubair tersebut.
Kiai Maimun belum terlalu jauh, 5 tahun yang lalu semua melihat, dan semua orang yang duduk dekat dengan beliau merasakan aura kasih sayang dan cinta dari beliau. Semua orang yang duduk dengan beliau ngelihat wajahnya, bisa kita rasakan. Orang yang lihat wajahnya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur, cahaya, nur yang ada di hati memancar sampai di wajah, sampai di mata. Cinta, hati yang dipenuhi dengan cinta dirasakan oleh semua orang, hingga semua orang yang dekat kepada dia otomatis mau nggak mau cinta kepada beliau. Kenapa? Sebab dalam hadis qudsi fil Bukhari juga disebutkan, idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Allah kalau cinta kepada hamba, Allah panggil malaikat Jibril, ya Jibril, ta'al. Jibril, innallaha ahabba fulanan fahibbah. Allah cinta kepada hambanya fulan, cintai dia. Fahibbahu Jibril. Maka Jibril pun cinta kepada hamba tersebut. Kemudian Jibril memanggil penghuni langit, ya ahlas sama, wahai penghuni langit. Penghuni langit, para malaikat-malaikat al-mugarrabin, semua malaikat-malaikat wal arwahit tahirat dipanggil, ya ahlas sama, innallaha ahabba fulan fahibbuh. Allah telah cinta kepada fulan, cintai dia. Fahibbu ahli sama. Maka penghuni langit pun cinta kepada dia. Thumma yudha' lahul qabul fil ard. Diberikan qabul di muka bumi ini, penerimaan di muka bumi ini. Walaupun orang ingkar, orang cuma ketika jumpa nggak bisa mengingkari, ada sesuatu magnet yang menarik hati untuk cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Wal ajib di sini, Allah manggil malaikat Jibril, cintai dia. Hingga malaikat Jibril dan semua malaikat dan penghuni langit mendekat, yatagarrabun ilallah bimahabbati hadzal abd. Mereka mendekatkan diri kepada Allah untuk mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Jibril mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Malaikat-malaikat mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para aulia wa salihin. Sehingga betul yang diucapkan, muhibbuhum mahbubu yahsul lahul matlubu. Pecinta mereka dicintai oleh Allah, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Oke, Maimun mengajarkan kepada kita bagaimana kecintaannya kepada ulama, kecintaannya kepada aulia, kecintaannya kepada sahabat wa ahlul bait, hingga ayah min ayatillah. Di dalam mahabbah beliau itu sebuah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nakhjal, kita pun juga gemeter ketika melihat akhlaknya beliau, ta'zimnya beliau, cintanya beliau kepada para aulia wa shalihin wa ahlul bait. Sayyidina Junaid bin Muhammad al-Baghdadi, Sayyidut Taifah, beliau bilang, at-tasdiq bi'ulumina wilayah sughra. Kamu percaya dengan kewaliannya para wali-wali, percaya dengan ilmunya para wali-wali, itu adalah jenis kewalian kecil. Mudah-mudahan Allah Ta'ala nggak haramkan kita dari kewalian yang kecil maupun yang besar. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat Kiai Maimun Zubair dan dijadikan kita bisa meneladani akhlaknya beliau, adabnya beliau, ilmunya beliau, mahabbahnya beliau, cintanya beliau, khidmahnya beliau. Umur yang panjang yang dihabiskan semuanya dalam cinta, dalam mahabbah, dalam khidmah kepada ulama, kepada santri, kepada ilmunya Rasulullah dan dakwah dan warisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan segenap keluarga besar beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Ubab, Kiai Najih, dan juga Gus Taji Yasin, dan segenap keluarga besar Kiai Maimun dan para murid-muridnya, para santrinya, Allah Ta'ala berikan keberkahan dan dijadikan mereka sebagai lentera-lentera penerang bagi umat ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah dengan berkat hari-hari yang mulia, ayyamul ashar yang penuh keberkahan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada umat Islam, saudara kita yang ada di Palestina dan di seluruh dunia, dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bihaqil awliya wassulaha wal asfiya wassalihin birahmatik ya arhamar rahimin ya ajwadal ajwadin ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Taqabbal hadhihi ad-da'awat ajil bil ijabat wa fiqna al-amal bil baqiyatus salihat warzuqna husnal khatimah 'indal mamat برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا في على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك الصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدنا يا رسول الله أغثنا وإذا سلام جدله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا كلها وارحمهما ولشاحنا المشاحنا والمعلمين ولمن حضرنا ولمن وفانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والذي بيننا وبينهم في الحياة رب اغفر وارحمنا الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها الجنة والأبد وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتعطينا بها الجنة السيئات وترفعنا بها الدرجات وتبلغنا بها الصلوات بجميع الحالات والحياة والدمامات على صاحب عبادتي كل واحد منها اللهم أسبل علينا بأن نصيب فاتحنا بمقت جوابك واهدي من أكشر الحلق وحل بيننا وبين البلايا الرحمن الرحيم يا رحمن الرحيم يا رحمن اللهم ارفع علينا حمتك وانشر علينا من حزين رحمتك يا رب العالمين يا رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم يا رحمن اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذابنا في الأهبالية ما عندنا خلق ولشمتك بحق القرآن والآن بمسابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بجانب من ربنا سيدنا سبحانه وتعالى قدس الله سره ونور اللهم أوصل وتقبل ثواب ما قرأناه وما هللناه وما سبحناه وما سلمناه وما دعوناه وما عملناه وما بذلناه إلى أن المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأرواح آله أجمعين من جميع الأنبياء والأولياء والأنبياء والشهداء والصالحين ما نرجى من المشاهد التي مضت بابا بأفراح أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا قدس الله سره ونور رحمته وصلى على الرحيم ونحن وصلنا إلى حردي روحي بين أبر الله ذنوب وستر عيبا ويرد الذين اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين له الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad. Kami atas nama keluarga almarhum Allah Ta'ala wa Nabi merasa gembira, terima kasih segala ihtimamat, kepedulian bapak-bapak habaib, bapak ibu-ibu dalam acara ini. Ini adalah acara yang kemarin kecil-kecilan, tapi sekarang dihadiri oleh para habaib. Terima kasih. Semoga ini menunjukkan bahwasanya alaqah beliau dengan para habaib, para masyayikh, para ulama benar-benar dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba Allahumma amin, sehingga tambah kuat iman kita, menjaga iman kita, mahabbah kita kepada sahabat Rasulullah SAW, Sayyidah Khadijah, kepada ahli bait, kepada para ulama. Dan sebelum saya mengakhiri, saya akan memberi biografi sedikit tentang beliau. Bahwasanya beliau lahir di Sarang, kemudian belajar kepada Wali Tujuh Syekh Zubair Dahlan, juga kepada jadduhu min ummihi yaitu Ahmad bin Syu'ab, juga lain-lainnya. Kemudian melanjutkan pendidikan di Lirboyo, belajar sama Kiai Manaf
mungkin Abdul Karim di Derboyo, sampai apa namanya mungkin Taman Sanawi atau saingan Alfia dengan Gus apa itu terkenal Gus Ali dari Banjar yang melatih. Kemudian beliau karena ada sekutu datang vakum pondoknya, akhirnya pulang ke Saran, kemudian melanjutkan pendidikan ke Makkah Al-Mukarramah, belajar kepada Sayyid Alawi Al-Maliki, kepada Syekh Yasin Al-Badani di Madrasah Darul Ulum, belajar juga kepada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Sumatera, juga belajar kepada Syekh Hasan Al-Masad pada kitabnya Thal'atul Anwar dalam ilmu mustalah hadis, juga belajar kitab Riyadhus Shalihin dengan Sayyid Amin Qutbi. Alhamdulillah, ini adalah jarang disampaikan. Yang terkenal di sini Qutbul Muhibbin, atau yang kutubnya orang-orang mencintai Rasulullah SAW, yang dilanjutkan oleh Abu Sayyid Muhammad Al-Maliki. Itulah guru-guru beliau di sini, cuman hanya sebentar, kemudian pulang, kemudian membantu ayahnya dalam pondok sarang, kemudian lama-lama punya pondok sendiri namanya Al-Anwar. Alhamdulillah, pada malam Selasa kemarin KBI Al-Anwar membuat hall bisa fit. Biasanya tahun kemarin bisa juga Kiai Pak Najib, mana ada Pak Najib tadi? Kiri Pak Najib kemudian oleh Tahrom, ya itu juga membuat hall kemarin malam Rebu, Selasa malam Rebu. Alhamdulillah, mungkin yang pas itu harinya mungkin ya, hallnya itu malam Rebu itu mungkin ini agak terlambat. Dan juga ini sekarang kita mengikuti hal ini saya terima kasih kepada semuanya yang membantu, Muhibbi, termasuk Pak Nusron Wahid dan lain-lainnya. Saya nggak tahu ini ada Habib banyak, siapa yang undang, mungkin perantaranya Habib Lutfi mungkin ya, atau siapa kita nggak tahu. Masya Allah, ya maafnya kalau kurang bisa menghormati, kita sangat di bawahnya Walid, juga juga kepada Kepala Dakar yang tadi sudah menyambut, terima kasih. Juga mungkin dari Kemenak dulu membangun di waktu wafat disolati di mana? Di sini. Di sini. Alhamdulillah, ini mengingatkan pas wafatnya, dan pas wafatnya itu ada yang moto, itu ada penampakan dari kuburan gitu, yang melawan arus, ada yang menghormati Mbah Mun. Nah, itu kalau nggak salah, saya nggak salah mungkin Syekh Yasin Al-Badani. Kalau nggak Syekh Yasin Al-Badani mungkin saya Amin Qutbi. Orangnya gede dur kan, pernah lihat nggak? Dur gitu. Ada penampakan seperti itu. Alhamdulillah, beliau dihormati oleh guru-gurunya. Alhamdulillah, semoga kita mendapatkan barokah. Kita yang bisa dihormati oleh Mahmud, dihormati oleh guru-gurunya, habaib dan semuanya oleh Sayyidah Khadijah. Allahumma alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadhihi jam'an marhuman tafarraqan ba'di tafarraqan usman la ja'al walidina wa ilayna wa la shaqina wa qulna mahruba. Allahumma aminna bima anta lahu ahl wa tu'amina bima anta ahlu taqwa wal maghfirah. Allahumma yassir lana wa la tu'assirna wa ansur alaina ونصرنا والإسلام والمسلمين خصوصا في فلسطين في جميع البلدان يا الله. اللهم انصر أهل التوحيد وأهل السنة والجماعة، وانصر أهل المحبة
للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأهل البيت. اللهم انصرنا وإياهم ولا تجعل أعزنا وإياهم بإذن الله ولا تجعلنا وإياهم من أهل الخذلان والحرمان يا رب العالمين. ربنا اللهم احفظ قبر وشيخنا كميمون جسده دائما يا الله واحفظ قبره يا الله وارزقنا تلاوة القرآن عند قبره وارزقنا تحليلات سورة الإخلاص عند قبره يا رب العالمين كما أحب ذلك فإنه كان يقال إن الميت لا يفرح بقراءة سورة ياسين أو أمثالها لأجله إنك على كل شيء قدير. اللهم فرح بنا ويا اللهم فرح بنا. اللهم اجعلنا من أهل البر ولا تجعلنا من أهل العقوق والخذلان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الفاتحة.